Sebelumnya, teman-teman perkenalkan ya, nama saya Iis Putri Astuti. Saat ini saya bekerja sebagai Financial Planning Controller di PT Yutaka Manufacturing Indonesia. Berikut adalah materi yang nanti akan dibahas pada Intermediate Excel ini. Jadi materinya aku bagi dalam 4 subbab. Yang pertama adalah fungsi referensi, yang kedua adalah fungsi if dan pivot table, kemudian yang ketiga adalah fungsi matematika, yang terakhir adalah kondisional otomatis. Yang pertama adalah fungsi referensi. Nah, fungsi referensi yang pertama itu berkaitan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu teorinya itu adalah untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal dengan arah pengambilan data dari kiri ke kanan. Gitu teorinya. Sedangkan HLOOKUP adalah untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara horizontal. Jadi sebenarnya dia ini sama intinya, cuman bentuk datanya aja. Oke. Ini contoh rumusnya, tapi kalau cuman kayak gini pasti nggak kebayang ya. Seperti apa, kita ke Excel-nya ya. Ini Excel-nya. Ada data stok barang pada 3 minimarket. Ini datanya ada nama barangnya ada di data stoknya di minimarket alpha ada segini, di minimarket beta ada segini, di minimarket Charlie ada segini. Ya, tabel yang pertama ini, yang aku blok ini, tabelnya dalam bentuk vertikal. Karena nama barangnya kan ini dalam bentuk vertikal ya. Kayak gini. Ini maksudnya datanya dalam bentuk vertikal tuh maksudnya ini. Nanti maksudnya. Nah, sedangkan yang kedua ini, sebenarnya kan datanya sama tuh, kayak yang di sini. Cuman di sini posisi nama barangnya ini dia horizontal. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita ke penerapan VLOOKUP-nya dulu. Misalnya, ini nama barangnya apa, kita mau mencari nih, kalau yang di alpha itu berapa, gitu. Kita karena ini datanya berbentuk vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Jadi rumusnya seperti apa? Kita klik dulu sama dengan, kemudian VLOOKUP, ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita ke sel yang akan mau dicari atau kata kunci yang mau dicari nilainya. Jadi ke yang sel H5 karena kita mau mencari jumlah stok roti tawarnya di alfa. Kemudian koma. Nah, penggunaan koma ini tergantung laptopnya ya teman-teman. Bisa jadi di laptop teman-teman bisa jadi settingannya pakai titik koma, bisa jadi koma gitu ya. Habis itu kita blok ke tabel referensi, berarti yang karena tadi mau dicari yang alfa, kita blok nama barang sampai ke alfa. Nah, di sini kita blok, kemudian jangan lupa kita absolutkan pakai F4 atau Fn F4, nanti biar kekunci, jadi ketika ditarik nanti dia nggak hilang. Habis itu koma, kemudian kita klik urutan keberapa sih alfa itu dari si nama barang. Oh, dia urutan ini kan urutan pertama, kolom kedua. Berarti klik 2, 0, tutup kurung, enter. Nah, habis itu kita tarik ke bawah. Nah, jadi roti tawar itu di alfa ada 100, snack ringan ada 50. Benar nggak sih? Kita coba cross check ya, roti tawar ini. Terus di alfa, oh ya 100. Snack ringan 50. Snack ringan, oh ya, ini 50. Terus ini teh kotak, ini akan NE. Kenapa NE? Karena di tabel ini nggak ada teh kotak. Maka dia NE. Selanjutnya kita ke rumus HLOOKUP. Penerapan rumus HLOOKUP ini sama kayak VLOOKUP, cuman dia bedanya HLOOKUP. Tapi sebenarnya secara rumus sama. Kemudian kita klik ke sel roti tawar, koma, ke raw-nya ini kita blok. Nah, habis itu absolutkan, 2. Kenapa 2? Karena alfa ini ada di baris kedua. Nah, nama markup ini baris pertama, ini yang baris kedua. 0, tutup kurung, enter. Kemudian ditarik. Nah, hasilnya sama kan. Dia sebenarnya sama, cuman bentuk datanya aja. Namun biasanya kalau di tempatku itu nggak pernah banget menggunakan HLOOKUP. Jadi yang sering dipakai yang VLOOKUP aja. Kayak gitu. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Selanjutnya adalah kita mulai membedah VLOOKUP. Aku akan lebih fokuskan ke VLOOKUP karena kebanyakan yang dipakai itu biasanya VLOOKUP karena terkait dengan bentuk datanya. Oke, ini rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka
kurung nilai yang dicari, kayak tadi, nilai yang dicari misalnya roti tawar, kemudian koma, kita blok tabel referensinya, kemudian di koma, kemudian 2, ini berarti urutan nomor kolomnya, kemudian koma 0, tutup kurung. Nah, di webinar-webinar sebelumnya ini, di webinar sebelumnya pernah ada yang tanya, ini kenapa sih 0, ini artinya apa? Di sini aku akan coba bedah ya. 0 ini artinya adalah false atau salah. Ini tuh juga bisa diganti 1 atau artinya true. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya kalau 1 atau true, ini dia akan mencari nilai yang sama persis atau mendekati. Nah, ini. Poinnya adalah sama persis atau mendekati. Sedangkan kalau 0, dia akan mencari nilai yang sama persis aja. Ini kan tadi yang pas kita contohkan tadi, itu kan pakai belakangnya kan koma 0 ya. Nah, koma 0. Maka dia akan mencari nilai yang sama persis aja. Maka ketika nilai yang sama persis itu nggak ada, maka hasilnya akan NA. Kayak gini. Teh kotak kan di sini nggak ada ya. Maka ketika pakai rumus yang VLOOKUP false itu, dia akan NA. Berbeda kalau misalnya kita pakai VLOOKUP yang true. Jadi rumusnya itu yang awalnya 0, 0-nya itu kita ganti 1, kita tarik ke bawah. Nah, teh kotak itu nilainya menjadi ada. Nah, nilai ada ini dari mana? Kan kalau true, dia akan mengambil nilai yang mendekati kan. Dia akan mengambil nilai si teh botol ini. Karena kan teh botol sama teh kotak ya mendekati lah ya gitunya. Kalimatnya gitu. Jadi dia akan menggunakan kalimat yang mendekati. Tapi umumnya kalau di dunia di tempatku yang sering dipakai ini yang VLOOKUP yang false. Jadi pakai belakangnya 0 kayak gini. Jadi ketika nanti dia nggak ada nilainya, maka akan NA kayak gitu. Selanjutnya adalah menghilangkan VLOOKUP NA error. Nah, kan kayak tadi, teh kotak itu kan nggak ada tuh di tabel referensinya, sehingga akan muncul NA. Nah, kalau muncul NA itu kan jadi jelek ya datanya kok NA gitu. Maksudnya jadi tidak rapi gitu kalau dilihat. Terus maka kalau mau menghilangkan NA-nya tuh bagaimana lah? Kalau mau menghilangkan NA-nya kita bisa menggunakan rumus menggunakan tambahan fungsi yaitu menggunakan if error. Jadi tanya kita ke PowerPoint-nya. Nah, kita tetap pakai rumus VLOOKUP yang tadi udah kita itu tinggal ditambah di depannya sama dengan if error buka kurung terus rumus VLOOKUP-nya dimasukkan, kemudian koma ketik not found gitu misalnya. Atau not found ini bisa diganti tidak ditemukan atau diganti kalimat lain tidak ada atau nama barang tidak ada atau nama barang telah hilang dan sebagainya. Kemudian petik lagi, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian ditarik rumusnya. Nah, nanti ketika dia nggak ada, ini menjadi keterangannya menjadi not found. Gitu. Misalnya not found-nya diganti. Ini bisa diganti dengan barang habis gitu misalnya. Misalnya. Nah, barang menjadi habis gitu. Tinggal disesuaikan aja kalimat kebutuhannya apa. Nah, selanjutnya adalah nesting VLOOKUP. Nesting VLOOKUP ini biasanya dibutuhkan ketika jika tabel referensinya ini terpisah ke worksheet yang berbeda atau workflow yang berbeda. Jadi dia tabel referensinya tuh berbeda gitu. Misalnya ini tabel referensi yang pertama, isinya nama barangnya cuma ini nih. Ada susu, roti tawar, snack ringan, teh botol gini, cuma ini doang. Terus nanti ada tabel yang kedua yang berbeda lokasinya gitu. Itu isinya nama barangnya ini teh kotak, kopi botol, permen, wafer gitu. Berbeda ya isinya. Misalnya ini di gudang 1, ini gudang 2 gitu misalnya. Atau ini worksheet 1, worksheet 2 gitu. Intinya berbeda tempat lah. Terus kita diminta untuk di data kita harus data ini ternyata menggabung gitu. Kayak misalnya nama barang, roti tawar, teh kotak kayak gitu. Nah, padahal kan ini dari beda ini ya, beda tabel ya. Terus ini bagaimana menyajikannya gitu. Kita bisa ada rumusnya sedikit bersingkat, kita ke Excel-nya. Oke, nah ini misalnya data stoknya ini ada di 2 tabel yang berbeda. Oke, ini ada tabel yang pertama, ini tabel yang kedua. Terus, nah ini kita mau
kita diminta misalnya untuk membuat di tabel yang dikerjakan ini jadi satu nama barangnya. Maka rumusnya kita menggunakan rumus if error. Jadi pertama kita menggunakan sama dengan if error, kita pakai if error. Kemudian kita masukin VLOOKUP, rumus VLOOKUP biasa. Rumus VLOOKUP, tapi dari tabel yang pertama. Tabel referensi yang pertama. Ini, koma 0. Kemudian, koma if error lagi. Terus di VLOOKUP lagi. Kemudian, tapi dari tabel yang kedua. Kemudian. Terus, koma 0. Terus habis itu baru not found. Nah, tarik ke bawah. Nah, jadi dia di sini akan membaca dari dua tabel itu. Cara ngebaca logikanya tuh gini. Jadi dia akan mengambil data dari tabel yang pertama. Kalau tidak ada di tabel pertama, dia akan mengambil dari tabel yang kedua. Tapi kalau tidak ada di kedua-duanya, dia akan mengeluarkan kalimat not found. Kayak coklat. Coklat ini dia tidak ada di tabel pertama maupun tabel yang kedua, maka dia menjadi not found. Kayak gitu. Terus bagaimana kalau tabelnya lebih dari 2 gitu? Ya bisa, tinggal nanti di if error-nya ditambahin lagi dan seterusnya. Jadi rumusnya makin panjang. Selanjutnya adalah mengkombinasikan rumus sum dengan VLOOKUP. Kalau sebelumnya mengkombinasikan sum dengan if error, sekarang mengkombinasikan sum dengan VLOOKUP. Jadi contohnya kita punya data nama barang ini Januari sampai Desember. Terus kita diminta untuk mencari roti tawar tapi di bulan cuman Mei sampai Juli gitu doang. Kan di tengah-tengah ya, pakai VLOOKUP itu bagaimana? Misalnya ini datanya ya, datanya tabelnya ini, terus ada kita diminta untuk mencari nama barang roti tawar Mei sampai Juli itu bagaimana. Kita masukin rumusnya yaitu sama dengan sum dulu, terus kemudian buka kurung, kita VLOOKUP, kemudian VLOOKUP buka kurung, kemudian ke roti tawar. Habis ini kita blok deh. Dari sini ke semuanya kita blok. Terus itu kita ini koma. Nah, ini bedanya. Kita kurung kurawal. Kita cari Mei, Juni, Juli itu ada di urutan kolom keberapa? Oh, dia ada urutan kolom ke-6, 7 sama 8. Berarti di sini kurung kurawalnya 6, 7, 8, tutup kurung kurawal lagi, 0, kurung 2 kali. Nah, setelah itu kita menggunakan Ctrl Shift Enter. Habis itu kita tarik rumusnya. Kenapa menggunakan Ctrl Shift Enter? Ctrl Shift Enter ini jadi untuk rumus yang sedikit rumit gitu. Jadi untuk rumus yang sedikit rumit sehingga bisa menggabungkan semuanya. Kalau kita pakai Enter biasa, kayak misalnya ini kita pakai Enter biasa, kayak tadi rumusnya sudah kita masukin, namun kita pakai Enter biasa. Nah, itu nanti nilai yang muncul adalah nilai di yang bulan Mei aja gitu. Misalnya kayak roti tawar ya. Ini kan ini aku blok ya roti tawar. Di sini kan roti tawar Mei, Juni, Juli total seharusnya 170. Kalau pakai Ctrl Shift Enter dia bisa menjumlahkan semuanya tuh. Nih, 170. Tapi kalau pakai Enter biasa dia hanya muncul yang nilai di bulan Mei aja. Selanjutnya adalah VLOOKUP dengan 2 kriteria. Jadi kalau yang tadi kan kebanyakan cuma 1 kriteria aja. Tapi kalau sekarang adalah VLOOKUP dengan 2 kriteria. Misalnya adalah nama barang, merek, jumlah gitu misalnya ini ya. Nama barangnya ini kan ada beberapa nih, ada susu. Tapi mereknya beda-beda. Ada susu Bear Brand, ada susu Indomix, susu Greenfield, atau ditawar apa, ini beda-beda. Kita mau nyari nama barangnya ini, mereknya ini, jumlahnya ini berapa. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ini, membuat kolom bantuan. Membuat kolom bantuan, terus nanti dimasukin rumusnya di sini. Kita ke Excel-nya aja biar kebayang. Ini datanya.
Nama barang, terus ada merek, mereknya beda-beda, terus jumlah. Kita mau cari nih nama barang susu, mereknya biar brand, jumlahnya ini berapa gitu. Yang pertama kita lakukan, kita bikin kolom bantuan dulu. Nah, kolom bantuannya di antara merek sama jumlah. Habis itu kolom bantuannya kita menggunakan fungsi concatenate untuk menggabungkan karakter. Ya. Jadi sama dengan concatenate I5 dan C5. Kenapa menggunakan kolom bantuan ini untuk membuat agar datanya ini unik gitu. Nanti ini kolomnya nama barang susu, merek beer brand ini. Rumusnya adalah kita sama dengan VLOOKUP. Nah, setelah itu kita klik ke kolom kriteria yang pertama, susu. Oke. Habis itu dan. Nah, habis itu ke yang kata pencarian yang kedua yaitu di merek. Nah, habis itu koma, itu kita blok. Kita blok mulai dari bantuan, kolom bantuan sampai ke jumlah. Kemudian klik 2, urutan kolom kedua, kemudian koma 0. Nah, enter. Oke, kayak gini. Benar nggak sih susu beer brand ini ada 10? Oh ya, benar ya, susu beer brand ini ada 50. Kalau mau diganti bisa nggak? Oh, bisa. Ini mau diganti misalnya kita ganti roti tawar. Roti tawar. Terus roti tawar berarti ini misalnya Auka. Nah, nanti akan menyesuaikan nilainya. Roti tawar Auka, oh 30. Kayak gitu. Kalau misalnya mau menggunakan VLOOKUP untuk kriterianya lebih dari 1. Setelah dari VLOOKUP, kita ke index match. Index match ini adalah secara teori adalah untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal dengan arah pengambilan data dari kiri ke kanan serta kanan ke kiri. Jadi sebenarnya dia tuh fungsinya sama kayak si VLOOKUP, namun kalau VLOOKUP itu kan dia cuma satu dari kiri ke kanan doang tuh. Nah, kalau index match ini dia lebih fleksibel dari kanan ke kiri juga. Jadi kan kalau VLOOKUP yang aku maksud dari kiri ke kanan tuh dari kiri ke kanan. Ini kan dari ibu kota ke pulau, berarti ini dari kiri ke kanan. Itu VLOOKUP bisa kayak gini. Tapi kalau mau mencari dari ibu kota ke provinsi, dari kanan ke kiri, berarti VLOOKUP ini nggak bisa. Maka yang bisa adalah index match. Kita coba masukin rumusnya ya. Misalnya di sini sama dengan index. Ini rumusnya sama dengan indeks. Kemudian buka kurung. Kemudian kita blok tempat kolom referensi atas pulau ini. Kita blok dulu yang tempatnya si pulau ini. Kita absolutkan, kemudian koma, kemudian match, koma. Habis itu ke nilai yang mau dicari, kata kuncinya ini, Medan, sel Medan, koma. Kemudian kita blok kolom yang berisi Medan, berarti blok di kolom ibu kota ini. Kita absolutkan lagi, koma 0. Nah, enter. Oke. Tarik. Nah, itu Sumatera. Nah, kalau misalnya mau dari ibu kota ke provinsi, sama juga nih. Cuman tinggal, berarti sama dengan indeks. Tapi yang di blok pertama adalah di provinsi. Ini. Kemudian match. Koma, terus tempatnya blok lagi ibu kota. Enter. Oke, Sumatera Utara. Benar ya. Nah, jadi dia bisa lebih fleksibel. Dia bisa ke arah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu. Selanjutnya adalah fungsi referensi dengan case sensitive. Itu maksudnya gini. By default sebenarnya VLOOKUP maupun index match itu dia tidak mengenal case sensitive. Jadi maksudku tidak mengenal case sensitive itu dia tidak mengenal huruf besar kecil kayak gitu. Misalnya kalau ini kan di tabel referensiku ini aku semua kompak ya nulis huruf besar di awal kata semua gini ya. Huruf besar di awal kata semua. Terus kalau misalnya aku mau cari yang aku cari ini adalah huruf Medannya ini huruf besar semua atau Medan Makassarnya ini huruf kecil, kira-kira hasilnya nanti bisa keluar apa enggak? Jawabannya bisa keluar. Karena dia tidak mengenal besar kecil. Nah, kayak gini. Dia tetap bisa, Medan tetap jawabannya Sumatera,
walaupun hurufnya besar ataupun walaupun hurufnya kecil, dia tetap jawabannya Sumatera Utara untuk provinsi gitu. Jadi tetap tetap bisa muncul hasilnya karena dia secara sistem tidak mengenal besar kecil, tidak mengenali itu gitu. Namun kalau misalnya wah padahal aku butuh tuh kalau misalnya ada besar kecil karena memang keperluan datanya seperti itu, ada huruf besar kecil itu benar-benar ternilai misalnya untuk data nama atau mungkin data nomor PO atau data apa gitu. Misalnya ada kebutuhan untuk itu, kira-kira berarti nggak bisa mengakomodir dong VLOOKUP. Jawabannya VLOOKUP maupun indeksnya bisa mengakomodir, namun dengan tambahan beberapa fungsi di dalamnya. Nah, kayak misalnya ini, datanya adalah menggunakan case sensitive. Jadi, yang pertama aku bikin semua hurufnya besar di awal kata semua nih. Nanti ada juga yang hurufnya kapital semua, ada juga yang hurufnya kecil semua gitu. Ini kan jadi beda-beda ya. Kayak misalnya Medan yang hurufnya awal kata besar, maka ketika pulaunya juga sama, dia juga awal kata besar. Tapi kalau Medan dia hurufnya kapital semua, maka nama pulaunya juga sama nih, hurufnya kapital semua. Demikian kalau Medan hurufnya kecil semua, maka nama pulaunya juga hurufnya kecil semua. Rumusnya seperti apa ini? Rumusnya sedikit rumit. Aku juga baru menemukan ini rumusnya, jadi nggak terlalu hafal juga ini rumusnya. Yang pertama adalah ini, sama dengan VLOOKUP, terus buka kurung, habis itu kita masukin rumus true, habis itu koma, kita masukin lagi choose, kemudian buka kurung biasa, habis itu buka kurung kurawal 1,2, karena kan ada 2 kolom ya, 1,2, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian koma, setelah itu exact. Exact ini benar untuk benar-benar memastikan dia kalimatnya tepat atau sesuai gitu. Kemudian buka kurung, kemudian F5 itu ini tempatnya si Medan, nilai yang mau kita cari nilainya itu. Kemudian koma, kita blok tempatnya si ibu kota. Tempatnya ibu kota, tempatnya si Medan. Habis itu tutup kurung, kemudian koma, kita blok lagi tempatnya si pulau. Kolomnya si pulau, kemudian koma, kedua, urutan kolom kedua, karena pulau ada di urutan kolom kedua ya, ini urutan kolom pertama, berarti ini yang kedua, kemudian koma 0, kemudian, nah setelah ini, kalian nggak bisa langsung pakai enter. Kalian harus menggunakan Ctrl Shift Enter. Nah, kayak gitu. Karena rumusnya memang rumit ya, jadi maka nggak bisa menggunakan enter biasa. Nah, ketika ditarik, nah hasilnya akan seperti ini. Ketika Medan, huruf depan doang yang kapital, maka jawaban di pulaunya juga sama. Terus ketika Medannya huruf kapital semua, maka jawaban di hasil di pulaunya juga sama nih, hurufnya kapital semua. Kayak gitu. Terus kalau mau pakai index match gimana? Nah, kalau pakai index match, dia rumusnya sedikit lebih simple daripada yang VLOOKUP tadi, rumusnya agak panjang. Ini caranya adalah sama dengan indeks, kemudian buka kurung, kemudian kita blok kolom si tempat pulaunya ini, berarti kolom di 4 sampai dengan di 16, kemudian koma match, buka kurung. Nah, setelah ini kita langsung ketik true, exact, kemudian buka kurung, kemudian ke sel 15, sel tempatnya yang Medan ini yang mau dicari nilainya, kemudian koma ke kolom tempat di mana si Medan itu berada, jadi di kolom C, di sel C4 sampai dengan C16, kemudian tutup kurung, koma 0, tutup kurung 2 kali, kemudian Ctrl Shift Enter. Hasilnya kayak gini. Maka dia akan muncul hasilnya benar-benar case sensitif. Berarti benar-benar menyesuaikan besar kecilnya huruf. Kayak gitu. Jadi ada fungsi tambahan yaitu kalau di index match ada tambahannya true sama exact itu. Sedangkan kalau di VLOOKUP dia lebih panjang, ada true, ada choose, ada exact. Tapi sebenarnya ini untuk insight baru aja buat kalian, karena kalau nggak tahu ya di kantor lain menggunakan apa enggak, karena kalau di tempatku selama ini nggak pernah pakai yang sampai seribet ini sih, jadi pakainya yang VLOOKUP yang biasa. Ini adalah fungsi baru nih, namanya VLOOKUP.
Jadi pada bulan Agustus 2014 lalu, Microsoft mengumumkan adanya fungsi baru yaitu VLOOKUP sebagai fungsi penerus dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, namun fungsi VLOOKUP ini tersedia di pengguna Office Excel 365. Kebetulan Office-ku yang aku pakai itu Excel-ku bukan Office 365, Office 2019, jadi tidak bisa. Tapi aku juga coba demokan ke kalian menggunakan Office yang di website. Kalau aku bilang sih, dia ini lebih the next generation-nya VLOOKUP ya kan. Kalau VLOOKUP dia bisa cuman bisa dari data kiri ke kanan ya. Kalau dia sebenarnya mirip kayak index match, dia bisa kiri ke kanan, bisa juga kanan ke kiri. Namun rumusnya lebih simple daripada index. Oke, ini adalah Excel 365 yang ada di website. Jadi misalnya ini datanya ya. Masih menggunakan data yang tadi, data provinsi, ibu kota, pulau. Terus ini kalau pakai VLOOKUP, kalau pakai VLOOKUP kan tadi udah dipelajari ya rumusnya biasa, jadi dari data kiri ke kanan. Nah, kalau pakai VLOOKUP ini seperti apa? Rumusnya ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita ke sel yang mau dicari nilainya, berarti ke selnya si Medan, nah, koma atau titik koma, terus kita blok sel Medan itu ada di kolom referensinya si Medan, berarti kita blok di sini di ibu kota, kemudian diabsolutkan koma, kita langsung ke blok tempatnya pulau. Habis itu tutup kurung, enter. Udah gitu doang. Kita nggak perlu mikirin pulau ini ada di urutan kolom keberapa gitu, nggak perlu mikirin sampai kayak gitu. Jadi langsung enter. Jadi cuman itu doang. Kalau mau dari kanan ke kiri juga sama. Berarti yang di blok sama dengan VLOOKUP, kemudian ke selnya si Medan, titik koma atau koma, kemudian ke blok selnya si tempatnya Medan, yang pertama, koma, baru tempatnya si provinsi ini, enter. Nah, itu doang. Rumusnya lebih mudah daripada si index match, namun dia lebih fleksibel daripada VLOOKUP dan lebih canggih daripada VLOOKUP. Tapi sayangnya dia baru ada di Office 365. Fungsi if ini adalah fungsi untuk menguji logika suatu argumen. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini ada kriteria. Jadi kriterianya ini misalnya nilai angka lebih dari 80, nanti nilai hurufnya A, statusnya lulus. Terus ada lagi nilai 70 sampai 79, nilainya B, nanti statusnya juga lulus. Terus ada kurang dari 70, nilainya C, statusnya tidak lulus. Terus ada nama siswa, ini ada Suneo, nilainya 85, Sisuka 75, Jaya 65. Nah, nilainya kayak gimana nih? Nah, kita rumusnya kayak gini. Sama dengan if, kemudian buka kurung, kita klik G4. G4 tuh nilai angkanya ini. Nilai angkanya ini, terus lebih dari 80. Tadi jika lebih dari 80, maka koma ketik A. Karena kalau lebih dari 80, ini A. Kemudian koma lagi, if, kembali lagi, G4, lebih dari 70. Kalau lebih dari 70 berarti dia B. Maka koma petik B petik. Nah, karena cuma ada 3 kriteria aja, maka langsung aja C. Kemudian habis itu kurung 2 kali, enter. Nah, habis itu ada rumusnya. Nah, ternyata rumusnya lebih dari 3 ya, tinggal disesuaikan aja ya, if-nya menyesuaikan jumlah kriterianya yang itu. Terus lulus. Konsep berpikirnya sama. Jadi if ini, jika H4 berarti mainnya udah ke sini yang dinilai huruf, jadi H4 sama dengan A, maka dia lulus. Karena ini A lulus. Koma if jika H4B, maka dia lulus. Nah ini. Sisanya berarti tidak lulus. Jadi cara ngebaca logikanya simpelnya gini. Oh, jika H4 atau berarti jika kolom nilai huruf ini A, maka dia lulus. Nah, kemudian jika kolomnya ini B, maka dia juga lulus. Nah, selain A dan B, berarti dia tidak lulus. Kayak gitu. Makanya ini A dia lulus, B dia lulus, dan C dia tidak lulus. Selanjutnya adalah pivot table. Pivot table ini untuk menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar agar lebih informatif. Jadi kayak misalnya punya data yang berantakan kayak gitu, mau kita rapikan, mau kita sajikan menjadi format yang lebih informatif, itu seperti apa? Kita menggunakan menu yang namanya pivot table. Misalnya ini ada datanya, anggap aja datanya ini seperti ini. Ada penjualan di minimarket Indo Juli selama bulan Januari sampai Maret 2022 gitu. Terus datanya tuh kayak gini, ada nama barang, ada kelompok barang, ada juga bulan.
ada total penjualan. Namun kalau dibaca sekilas, datanya ini nggak informatif, nggak kebaca gitu. Karena kenapa aku bisa bilang nggak informatif? Kayak ini aja ya, sabun mandi. Sabun mandi di sini ada Januari, di bulan Januari total penjualan 400 nih. Nanti di bawah lagi dia juga ada lagi nih, sabun mandi Januari 300 gini. Nah, nggak informatif kan. Terus dari susunan susunan barang, susunan bulannya juga dia nggak runtut gitu. Lebih Januari, Februari, Januari lagi ngacak gitu. Terus kelompok barangnya juga ngacak gitu. Terus kita mau coba dirapikan data yang berantakan ini menjadi data yang bisa lebih mudah untuk dipahami kayak gitu. Itu menggunakan pivot table gitu. Kita blok data yang mau di pivot table-kan, kemudian kita ke insert, habis itu ke klik pivot table, habis itu akan muncul kotak dialog pivot table from table orange. Nah, ini di bagian choose where you want the pivot table to be placed, kita bisa pilih mau ditempatkan di new worksheet atau di existing worksheet. Kita coba pakai yang pertama new worksheet dulu. Nah, nanti akan muncul nih worksheet baru. Worksheet baru tempat kita untuk menyajikan pivot table itu. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama ini untuk menyajikan si pivot table-nya itu. Terus di sini juga ada pivot table fill, ini untuk mengatur peletakan barangnya itu. Nah, di pivot table fill bagian yang sebelah sini, ini akan berisi nama-nama kolom yang tadi kita blok tadi. Ada nama barang, ada kelompok barang, bulan, total penjualan, gitu. Menyesuaikan yang tadi data kita yang kita blok. Nah, dari data ini kita bisa sesuaikan pengaturan tempatnya ini di bagian sini, bagian filter, bagian kolom, bagian row, atau bagian value ini. Dengan cara diklik, kemudian diklik dan kita drag ke sini. Misalnya nama barang kita drag ke bagian row. Kelompok barang kita drag di bagian filter. Bulan kita drag di bagian kolom. Atau total penjualan kita drag ke bagian value. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul datanya jadi lebih informatif ya dari yang tadi, yang acak gitu, jadi lebih tahu, oh ternyata di bulan Januari ini ada air mineral. Di bulan Januari penjualan air mineral itu segini, 460.000. Di Februari dia nggak ada, di Maret ada, totalnya segini. Jus, oh ternyata jus cuma ada di Februari aja. Nah ini kan tadi kelompok barang kan di bagian filter tuh di sini. Ini filternya yang muncul masih semuanya. Jadi semua jenis kelompok barang muncul. Kalau mau yang disajikan kelompok barang tertentu, kita juga bisa. Klik di sini. Nah, di situ kita uncentang, kita pilih yang mau ditampilkan yang kosmetik aja. Habis itu centang yang kosmetik, oke. Nah, akan muncul yang punyanya kosmetik aja. Atau mungkin mau yang makanan dan minuman, kita juga bisa. Nih, kayak gini. Atau semuanya juga bisa. Atau kalau kita mau, aku nggak mau untuk kelompok barengnya di bagian filter, maunya di bagian sebelah, di bagian sini, di bagian sebelahnya nama barang, oke, kita bisa pindahin sini. Kelompok barang kita klik drag ke sini. Nah, dia akan muncul di sini. Kita bisa atur di desain penyesuaiannya, bagian desain, report layout, kemudian kita pilih show in tabular. Nah, kita bisa atur subtotalnya kita ilangin dengan subtotal. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita bisa sesuaikan tabel itu tabel yang berantakan itu mau kita sajikan seperti apa kayak gitu. Nanti dia akan ada table analyze atau desain untuk menyesuaikan tampilannya kayak gitu. Tadi itu kalau misalnya kita membuat hasil pivot table-nya di sheet yang baru. Bagaimana kalau di sheet yang sudah ada, kan tadi ada dua tuh pilihannya. Sama, kita blok di sini, insert, pivot table, terus habis itu kan ini tadi new worksheet, kita pilih existing worksheet. Berarti kalau existing worksheet, di sheet yang ini aja, di sheet yang sama, kita cari lokasinya, misalnya di sini, kita blok lokasi yang mau digunakan untuk hasil pivotnya, kita blok di sini misalnya. Kemudian oke. Nah, sama nih. Kita bisa sesuaikan di sini, terus kita sesuaikan bulannya kayak gitu. Nah, sama aja ya. Sama aja kayak yang tadi.
Cuman ini lokasinya aja yang di sheet yang sama. Selanjutnya adalah mengkombinasikan if dengan fungsi yang lain, yaitu mengkombinasikan if dengan or. Pokoknya kalau or, berarti kan or itu artinya atau. Dari beberapa kriteria itu, apabila salah satu kriterianya terpenuhi, ya maka akan terpenuhi gitu jawabannya. Pokok butuhnya hanya salah satu aja. Kayak misalnya contohnya ini. Kriterianya adalah pelamar yang lolos yaitu hanya yang memiliki ijazah S1 atau yang nilai wawancaranya di atas 80. Maka dia akan lulus. Berarti kalau pokoknya dia punya ijazah S1 atau nilainya di atas 80, dia lulus. Berarti kalau di selain kedua itu dia nggak lulus. Maka kayak ini Cuneo. Ijazah terakhirnya D3, nilainya 85, dia lulus. Karena salah satu kriteria udah terpenuhi. Si Suka dia S170 lulus. Kriteria yang terpenuhi S1. Giant D3 75 tidak lulus karena tidak ada yang terpenuhi. Nobita D3 80 lulus karena terpenuhi nih 80-nya. Dezgisugi S1 75 lulus. Nah, kayak gimana rumusnya? Kita ke sini. Berarti masukin rumusnya adalah sama dengan if buka kurung or. Masukin or dulu. Kemudian buka kurung lagi, jika C5, berarti ijazah di tempat ini, C5 ini sama dengan petik S1, D5 lebih dari sama dengan 80. Lebih dari sama dengan 80 artinya 80-nya akan lulus. Ya. Kemudian tutup kurung, kemudian koma, petik lulus, koma, petik tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Terus contoh yang kedua adalah jika nilai 80-nya itu tidak lulus. Kalau tadi kan 80 lulus, kalau sekarang 80-nya tidak lulus. Maka rumusnya sama, cuman setelah ini lebih besar dari ini sama dengannya dihilangin. Jadi langsung lebih besar 80 kayak gitu. Rumusnya masih sama kayak sebelumnya, enter. Sehingga perbedaannya di sini nih. Kalau kayak yang rumus sebelumnya berarti si Nobita ini lulus karena memang nilai 80 lulus, tapi kalau pakai rumus yang kedua tidak lulus karena yang 80-nya tidak lulus. Fungsi if dan n. Secara rumus dia sama, kayak yang penempatan rumusnya sama, kayak si if dan or. Cuman di sini dia itu kalau n berarti kedua kriterianya itu harus terpenuhi. Kayak misalnya ini, kriteria pelamar yang lolos yaitu hanya yang memiliki ijazah S1 dan yang nilainya di atas 80. Berarti dia harus berijazah S1 dan nilai wawancaranya di atas 80 harus lulus. Terus ada lagi source yang kedua. Source yang kedua ini berisi data gaji bagian pemasaran. Nih, nomor NRP, jabatan, kemudian gaji. Terus yang ketiga adalah data yang mau kita cari nilainya. Jadi ketiganya ini beda sheet. Jadi ini mau mencari data gaji PT Alpha Beta Charlie gitu. Ini NRP-nya, ini namanya, divisinya apa, gajinya berapa. Jadi ini kita mau coba gabungin if dengan VLOOKUP. Jadi rumusnya adalah dia kan beda sheet nih. Berarti sama dengan jika ini sama dengan keuangan, ini kan keuangan, maka VLOOKUP terus ini, koma, kita cari. Tadi keuangan ada di source berapa tuh? Oh, di source 1. Oh, ini. Kita blok di sini. Ada 3,0. Kemudian tutup. Di situ koma, if lagi. If lagi ke bagian sini. If jika ini sama dengan pemasaran. Maka VLOOKUP. Ini, koma, ke source kedua. Nah, terus 3,0. Nah, tadi itunya kurang. Habis itu ditarik ke bawah. Nah, ini kita contoh bekerja dengan sheet yang berbeda gitu. Maka di sini akan muncul nih kalau keuangan dia mengambil dari source 1, sheet dengan nama source 1.
Terus kalau misalnya pemasaran, dia mengambil dari ini, jika dia pemasaran, dia akan mengambil dari sheet dengan nama source 2, kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika beda file? Nah, tadi kan beda sheet, sekarang beda file. Nah, aku punya file yang kedua. Udah muncul ya. Namanya latihan 2 ini. Terus ada lagi sheet pemasaran berisi data gaji divisi pemasaran. Ini di nama filenya latihan 2. Oke, kita kembali ke file yang utama. Datanya ini, data yang mau di VLOOKUP ini. Data yang mau dicari gajinya ini, tapi beda file. Kita coba kerjakan ya. Ini sama dengan if buka kurung ini jika I6 sama dengan keuangan, maka VLOOKUP dari sini, koma, kita ke file yang kedua, nah kita blok 3, 0, tutup. If lagi, kita kembali ke sheet yang utama, jika ini sama dengan pemasaran. Jadi kalau beda file, kuncinya kedua file itu harus sama-sama terbuka, koma. Terus jika ini sama dengan pemasaran, maka VLOOKUP ini, koma, ke sheet yang kedua, oke, di blok, nah, koma 3, koma 0, ini, koma 0, enter. Nah, kayak gini. Tarik. Nah, dia di sini akan kelihatan tuh. Oh, dia akan ada tanda kayak gini nih. Nah, ini yang menunjukkan latihan 2.xlsx ini menunjukkan file yang lain, file yang beda. Keuangan ini menunjukkan nama sheet di file latihan 2 itu. Itu contoh mengerjakan dengan beda sheet dan juga beda file. Selanjutnya adalah fungsi matematika. Fungsi matematika yang pertama adalah fungsi sum product. Sebenarnya fungsi sum product ini tuh kalau mau digali lagi tuh dia banyak banget kegunaannya. Cuman di sini aku coba sajikan dua fungsi dari penggunaan sum product ini. Yang pertama adalah fungsi sum product ini sebenarnya by default akan melakukan operasi perkalian. Jadi contohnya kayak gini. Nah, data stok di minimarket di Januari ini. Nama barang ini. Terus ada unitnya ini. Terus nama harganya ini. Kita mau mencari totalnya segini. Kita mau mencari nilai dari sebenarnya totalnya ini berapa. Jadi setelah unit dikali dengan harga, maka kita rumusnya kayak gini. Total di Januari berarti sama dengan sum product, kita blok unit, langsung blok semuanya gini, habis itu blok harga. Nah, harga. Tutup kurung, enter. Nah, total di Januari-nya seperti ini, langsung ketahuan. Fungsi yang kedua ini adalah untuk mencari referensi sebenarnya. Hampir sama kayak mencari referensi. Jadi, kayak misalnya contoh kasusnya adalah kayak gini. Ada nama barang. Nama barangnya misalnya ini, ada susu, roti tawar, snack ringan, teh botol, ada susu lagi. Terus ada bulan Januari sampai Februari. Nah, kita mau mencari nih, nama barangnya susu. Di bulan Januari ini sebenarnya ada berapa sih? Kan kalau pakai VLOOKUP atau index match, dia ini akan memanggil data yang pertama aja. Maka kalau mau pakai VLOOKUP atau index match, dia pasti yang nilai yang muncul di sini akan nilai yang 40 ini. Karena dia akan mengambil yang pertama. Padahal sebenarnya ada lagi susu yang di bawahnya nih, 60 nih. Untuk itu, maka kita pakai rumus sum product. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum product, kemudian buka kurung lagi, kita blok tempatnya nama barang. Nah, kita blok, terus dikunci, sama dengan B12. B12 itu tempatnya di sini. Nilai yang mau kita cari nilainya itu. Kemudian ditutup kurung, kemudian bintang, kita blok C5 sampai C9, atau letaknya di Januari itu. Kolom stok di Januari. Stok Januari, kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia akan muncul nilai susu untuk di Januari ini, 40 sampai 60. Akan muncul nilainya 10, kayak gitu.
Fungsi selanjutnya adalah fungsi max dan min. Kalau fungsi max ini adalah untuk mencari nilai maksimal atau angka terbesar dari suatu kumpulan data, sedangkan min berarti kebalikannya, yaitu untuk mencari nilai yang terkecil. Langsung lanjut ke sini sebelum ke Excel. Kalau ini adalah fungsi last dan small. Kalau last ini untuk mencari nilai yang terbesar ke berapa. Kalau max doang kan langsung nilainya yang tertinggi apa. Kalau ini nilai yang terbesar ke berapa, kayak gitu. Sama small juga nilai yang terkecil ke berapa, kayak gitu. Misalnya ada data transaksi bulan Januari sampai April, datanya sebagai berikut nih. Kita mau mencari nilai transaksi yang terbesar ini, maka nilai transaksinya kita langsung sama dengan max, buka kurung, kemudian E5 sampai E11, tutup kurung, enter. Nanti langsung nilainya 707 juta. Nilai terkecil juga sama, tinggal diganti min. Kan kalau cuma tahu nilai transaksinya terbesar 7 juta atau nilai transaksinya terkecil 1 juta, ini kan cuma sekedar tahu nilainya aja ya, nilai transaksinya aja ya. Tapi kita untuk biar lebih tahu sebenarnya nilai terbesar 7 juta ini merefer ke transaksi apa atau merefer ke nomor transaksi apa, itu kita caranya adalah menggunakan fungsi referensi tadi yang sudah kita bahas di awal tadi. Misalnya dari nilai transaksi 7 juta, nilai transaksi terbesar 7 juta ini merefer ke nomor transaksi apa, kita bisa pakai index match, mengindeks matchkan dari ini 7 juta ini ke nomor transaksi itu. Nanti akan muncul nih berarti nilai terbesar. Oh, ternyata nilai terbesar ini dimiliki oleh faktur dari faktur XYZ, atau nilai terkecil 1 juta ini dimiliki oleh invoice DEF lah gitu. Jadi ada kolom tambahan lagi yang kita bisa pakai dari fungsi referensi, yaitu index match. Nah, kan ini adalah fungsi max dan min, ini hanya menampilkan nilai terbesar yang paling besar aja atau nilai yang terkecil yang paling kecil aja. Kita ke fungsi last. Kita mau mencari nih nilai urut terbesar tapi berdasarkan urutan. Kan urutannya ada terbesar pertama, kedua, atau ketiga, atau sebaliknya urutan terkecil yang pertama, kedua, yang ketiga. Ini kita bisa menggunakan large namanya. Jadi sama dengan large, kemudian buka kurung, kita blok nilai transaksinya kayak yang tadi, tapi ini setelah itu ada koma, kita ke sel urutan. Atau kalau nggak mau pakai sel urutan, ya udah langsung aja koma 1 gini. Tutup kurung, enter kayak gitu. Nah, tapi sayangnya kalau misalnya langsung menggunakan 1, ketika ditarik ke bawah, dia akan nomor 1 terus kayak gini. Jadi lebih baik ini jangan pakai 1, tapi kita bikin kolom tambahan urutan terbesar gini 1 ini. Selnya, sel tambahan. Jadi nanti kalau mau ditarik, dia juga akan bergerak. Nah, kayak gini. Last, jadi urutan terbesar. Nah, kemudian kita tambahin kolom tambahan nomor transaksi yang pakai index match. Ya, kita tahu, oh urutan terbesar nomor 1 ini nilai transaksinya 7 juta ini dari faktur ini. Oh, tapi yang nomor 2 ini 6 juta ini dari invoice ini. Yang ketiga 5 juta dari invoice ini. Kayak gitu. Terus sebaliknya ini kalau urutan terkecil. Berarti kalau urutan terkecil ini pakai small. Pakai small, cara penerapannya sama dengan small, kemudian blok nilai transaksinya, kemudian ke ini, koma urutannya, sel yang berisi urutan, tutup kurung. Terus di titik tarik ke bawah, kemudian ini kayak gini. Jadi kita tahu urutan besar atau kecilnya itu dari mana. Jadi nggak sekedar yang terbesar berapa atau yang terkecil berapa kayak gitu. Selanjutnya adalah conditional formatting. Kita ke sini langsung ke Excel-nya. Di Excel di bagian home itu ada yang namanya ini, fungsi yang namanya conditional formatting. Jadi yaitu untuk men-setting suatu data gitu sesuai dengan yang ada di situ, menu yang ada di situ. Di situ dia banyak sih. Kita mau misalnya mau meng-highlight cell rule atau pakai top bottom rules atau pakai data bar atau column scale atau icon set gitu. Misalnya ini.
Kita mau ini yang pertama kita mau pakai yang di sini. High-class server. Nah, ini ada data sebagai berikut. Data ini berisi data kita mau blok atau kita mau high-class yang nilainya lebih dari 50. Berarti kita bisa blok datanya sini. Blok blok kolomnya, kemudian ke conditional formatting. Nah, kita pilih high cell rules. Nah, ini greater than berapa? Misalnya greater than 50, Terus yang nilainya di atas 50 kita bisa setting di sini. Mau warnanya apa? Kalau dari by system kan warnanya like red fill with dark red text ya. Kita juga bisa setting di sini mau pakai apa atau mau di custom. Nah, di custom misalnya mau fill-nya mau diganti merah kayak gini. Atau background-nya diganti ungu. Nah, atau misalnya nggak kelihatan. Nah, ini aja. Kayak gini. Jadi kayak ini tuh meng-highlight data tertentu gini. Atau bisa juga kita mau meng-highlight-nya less than 40 juga sama nih. Jadi ini fungsinya pakai less than. Kalau yang di highlight di antara ya sama pakainya between equal tinggal misalkan ini mau apa yang mau di highlight kayak gitu. Nanti selanjutnya adalah yang kondisional yang kedua, kita mau meng-highlight tapi berdasarkan top down rules. Misalnya 3 terbesar yang di highlight, jadi kita tulisnya bukan yang highlight value ini tapi ke ini top atau bottom rules. Mau di apa nih yang di highlight tinggal disesuaikan aja kebutuhannya, klik-klik di sini kayak gitu. Nah, terus yang terakhir aku mau share yang ini, yang namanya icon set. Kayak gini, icon set yang bagian ini. Jadi ceritanya gini, misalnya ada data budget versus aktual untuk biaya promosi. Ada kriterianya sebagai berikut. Hijau jika nanti dia ada judgement hijau jika pencapaiannya lebih dari 95%. Kemudian kuning jika pencapaiannya 80% sampai 95%. Kemudian merah jika pencapaiannya lebih dari 80%. Nah, misalnya ini ada data budget sama aktual, kemudian Januari, Februari sampai Juni. Misalnya ini data budgetnya segini nih. Nah, ternyata aktualnya segini. Kita mau menyajikan data, kalau misalnya pencapaiannya lebih dari 90%, nanti di sini warnanya hijau. Nah, kalau dia 80 sampai 95 akan kuning kayak gini. Namun ternyata kalau dia kurang, ini salah tandanya, kalau dia kurang dari 80% maka dia merah. Nah, kayak gini. Nah, caranya adalah kita masukin dulu rumusnya, yaitu sama dengan C10 dibagi C9, kita tarik, kemudian kita blok di sini, kita ke conditional formatting yang ini. Oke, di bagian icon set. Terus karena ini aku udah pernah ke setelah ini. Nah, di sini, di bagian sini, kita bisa atur kriterianya. Oh, kalau warnanya hijau, atau sebenarnya kita bisa ngatur nih ikonnya mau apa gitu. Misalnya kalau ikonnya hijau, maka value-nya di atas 0,95 atau di atas 95%. Nanti kalau kuning, berarti ini bisa kita sesuaikan angkanya, bisa kita edit angkanya, dan 80 atau 95 gitu. Kuning berarti lebih dari 80% sampai 95%, kurang dari 80 maka merah. Ini bisa disesuaikan, nanti oke. Terus oke, nanti akan muncul kayak gini. Jadi pakai di sini conditional formatting, icon set. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana untuk menghilangkan rules tadi. Oh, udah nggak mau pakai rules. Misalnya kayak yang di sini. Ini kan ada rules-nya nih. Mau menghilangkan rules tadi ya tinggal kita blok di sini. Terus conditional formatting. Nah, ini ada clear rule. Clear rules from selected cell atau from entire sheet. Kayak gini. Kalau mau diedit juga sama nih. Kita blok terus conditional formatting nih, manage rule. Nah, manage rule, nah kita bisa ini edit. New rule kalau mau menambahkan rule baru, atau edit rule kalau misalnya ini mau diganti. Oh, terusnya diganti kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sedikit bonus. Nah, ini bonusnya cuman ini. Dia mengubah data dari vertikal ke horizontal. Jadi misalnya udah punya data nama barang, bentuknya vertikal. Nama barangnya ke bawah, susu, roti tawar, snack ringan, nama barangnya ke bawah, terus nama Januari, Februarinya ke samping, kayak gini. Ini mau kita pindah ke sini.
bulan Januari kayak gini. Tapi kita nggak mau pakai fase spesial. Kita juga bisa pakai yang namanya rumus transpose. Ini adalah rumusnya adalah sama dengan transpose, kemudian salah. Ini harus kayak gini dulu. Misalnya ini. Kita blok dulu. Kan kita mau mindahin misalnya susuk nih. Susuk yang awalnya kayak gini, horizontal kayak gini, mau kita pindah ke Januari, Februari ke horizontal. Maka kita blok di sini. Nah, habis kita blok, terus nanti sama dengan transpose. Buka kurung, kita blok ke sini. Januari, tempatnya susu di Januari sampai Juni. Nah, kayak gini. Habis itu, tutup kurung. Tapi setelah itu jangan di enter, tapi di Ctrl Shift Enter. Nah, dia akan muncul kayak gini. Tapi sayangnya rumus ini nggak bisa ditarik. Jadi kalau mau di roti tawar, ya harus ngerumusin ulang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya alternatif lain selain menggunakan rumus transpose ini juga bisa pakai fase spesial. Jadi kita blok di sini, misalnya ini kita blok di sini, Ctrl C, kita blok di sini, fase spesial, ini fase spesial. Nah, kita pakai fase spesialnya transpose. Sama aja kan sebenarnya. Tergantung mau, kadang kan kebutuhannya beda-beda ya, mau yang langsung kayak gini atau yang mau pakai rumus kayak gitu.